Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang jujur aja fundamental banget tapi sering banget luput dari perhatian kita. Kita bakal ngebahas gimana kinerja dan kepemimpinan seorang kepala sekolah itu secara langsung ngebentuk kualitas pendidikan secara keseluruhan. Lewat pembahasan ini, kita bakal lihat gimana sebenarnya kompetensi guru dan bahkan kesuksesan siswa itu dibangun dari atas ke bawah. Oke, coba deh ingat-ingat lagi waktu zaman sekolah dulu. Coba bayangin, satu guru favorit Anda. Guru yang cara ngajarnya asyik banget, inspiratif, yang bikin pelajaran paling rumit sekalipun jadi kerasa gampang dicerna. Pernah kepikiran gak sih, apa rahasia di balik guru yang sehebat itu? Nah, fakta yang jarang kita sadari adalah, seringkali mesin penggerak utama di balik kehebatan guru tersebut adalah sosok kepala sekolah yang luar biasa di belakang layar. Biar gampang ngikutinnya, kita udah bagi sesi ini ke 4 bagian. Pertama, pemimpin di balik layar. Kedua, 4 peran kepala sekolah. Ketiga, 4 pilar kompetensi guru. Dan yang terakhir, strategi membangun pendidikan berkualitas. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, pemimpin di balik layar. Banyak dari kita mungkin mikir kalau kepala sekolah itu ya kerjanya cuma duduk di ruangan tertutup, sibuk tanda tangan, atau ngurusin tumpukan kertas birokrasi kan. Padahal kinerjanya tuh jauh banget dari sekedar gelar formalitas. Kinerja kepala sekolah ini adalah kemampuan yang sangat dinamis. Maksudnya gini, ini adalah kapasitas mereka untuk secara efektif ngelola operasional sekolah, memimpin staf, dan terus ngebina para guru. Semuanya bermuara pada satu goal utama, naikin mutu pendidikan. Jadi ini benar-benar aksi nyata yang ibaratnya menjaga detak jantung sekolah setiap harinya. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, 4 peran kepala sekolah. Untuk bisa ngejalanin mesin pendidikan yang super kompleks itu, seorang kepala sekolah nggak bisa cuma pakai satu gaya aja. Mereka harus menguasai 4 topi atau peran yang berbeda. Ada peran sebagai leader, supervisor, motivator, dan manajer. Dan yang menarik, ini tuh bukan cuma jargon-jargon teori manajemen yang keren di atas kertas ya, tapi ini adalah tanggung jawab harian yang butuh skill beda-beda. Coba kita bandingin dulu 2 peran pertama. Sebagai seorang leader, kepala sekolah harus ngasih contoh. Mereka ngebangun kedisiplinan itu bukan cuma lewat instruksi atau nyuruh-nyuruh, tapi lewat tindakan nyata, kayak datang tepat waktu dan jadi role model. Nah, beda lagi kalau lagi pakai topi supervisor. Di sini mereka harus turun gunung, masuk ke kelas-kelas untuk ngawasi langsung proses belajar, ngecek persiapan guru, dan ngasih evaluasi. Jadi yang satu fokusnya ke menginspirasi sikap, yang satunya lagi bener-bener hands-on ngontrol kualitas akademik. Terus, gimana dengan peran motivator dan manajer? Nah, ini ibarat dua dunia yang bertolak belakang tapi harus seimbang. Sebagai motivator, kepala sekolah itu mainnya di ranah emosional. Mereka ngasih apresiasi ke guru, bikin suasana kerja jadi nyaman dan suportif biar guru-guru tetap semangat. Tapi, pas jadi manajer, mereka harus berubah jadi sosok yang super logis dan terstruktur. Mulai dari nyusun program, ngatur jadwal yang kadang pusingin banget, sampai mastiin fasilitas sekolah itu jalan. Kebayangkan gimana mereka harus pinter-pinter ngebalance perasaan dan logika setiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 4 pilar kompetensi guru. Kalau kepala sekolah sukses ngejalanin peran-peran yang barusan kita bahas, hasilnya itu langsung ngebentuk cetak biru pendidik yang sejati. Kelihatan jelas dari 4 pilar kompetensi ini. Pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Seluruh usaha, pengawasan, dan fasilitas yang disediain kepala sekolah itu ujung-ujungnya memang didesain spesifik untuk ngebangun keempat pilar ini secara utuh di dalam diri seorang guru. Kita bahas sisi teknisnya dulu ya, kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi pedagogik ini mastiin kalau guru tuh tahu persis gimana ngerancang metode ngajar yang asyik, yang hidup, dan nggak ngebosenin. Di sisi lain, kompetensi profesional itu nuntut gurunya jago dan paham betul sama materi yang diajarnya. Soalnya, paham ilmu secara mendalam itu satu hal, tapi bisa nyampein ilmu itu biar nyangkut di kepala siswa, nah itu skill teknis yang beda lagi kan? Tapi ingat, pendidikan itu nggak akan pernah lepas dari elemen manusia. Disinilah kompetensi kepribadian dan sosial ngelengkapin skill teknis tadi. Seorang guru wajib punya karakter yang berintegritas, jujur, disiplin, dan beneran bisa jadi panutan. Belum lagi kecerdasan sosialnya, di mana guru harus jago komunikasi, bisa ngerangkul anak murid, ngobrol enak sama orang tua, dan pastinya bisa kerja bareng rekan sesama guru dengan solid. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Strategi membangun pendidikan berkualitas. Di tahap inilah semua teori yang kita obrolin tadi diterjemahkan jadi aksi nyata di lapangan.
Kepala sekolah proaktif banget nyiptain ekosistem yang bikin guru terus berkembang. Caranya, mulai dari bikin workshop buat ningkatin skill, rutin ngelakuin supervisi kelas, dorong guru buat aktif di forum kayak NGMP, biar saling tukar ilmu, ngasih evaluasi yang ngebangun, sampai urusan sarana, kayak mastiin LCD proyektor nyala, internet kenceng, dan perpustakanya memadai. Semuanya, literally semuanya, dikalkulasi buat mensukseskan proses mengajar guru. Tapi ya, kita tahu dong, realita di lapangan itu kadang nggak seindah rencana. Selalu ada faktor pendukung dan penghambat. Kalau kerja sama timnya bagus dan kepemimpinannya kuat, itu bakal jadi booster yang luar biasa. Sayangnya, kepala sekolah juga dituntut punya mental baja buat ngadepin tantangan, kayak anggaran sekolah yang serba ngepas, fasilitas yang udah tua, atau bahkan nanganin staf guru yang lagi demotivasi. Justru cara mereka menavigasi hambatan-hambatan inilah yang jadi ujian sesungguhnya dari kualitas seorang pemimpin pendidikan. Pada akhirnya, dari semua materi yang kita bedah hari ini, kelihatan banget ada satu efek domino yang kuat. Kepemimpinan yang kokoh di ruang kepala sekolah pada akhirnya akan meresap ke dalam kompetensi para guru dan ujungnya menentukan secerah apa masa depan anak-anak di dalam kelas. Ada satu kutipan yang menarik banget buat kita resapi bareng. Kepemimpinan yang baik melahirkan guru yang hebat. Sudahkah sekolah Anda memilikinya? Wah, ini pertanyaan yang tajam banget ya, dan semoga bisa jadi bahan renungan buat kita semua tentang ekosistem belajar di sekitar kita. Terima kasih banget udah nemenin di sesi bedah materi kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.